Ada satu kisah menarik tentang perdebatan Imam Syafi'i dan Imam Malik. Jadi rezeki ya ndak usah dicari, ya cuma ya keluar dari rumah insya Allah ada yang kasih. Itu keyakinannya Imam Malik. Dibantah, dibantah sama muridnya. Ya Syekh, kalau begitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i adalah seorang imam mujtahid yang lahir tahun 150 Hijriah sampai tahun dan meninggal tahun 204 Hijriah. Gurunya yang terkenal adalah Imam Malik. Imam Malik adalah seorang imam yang mendirikan mazhab Maliki. Adapun Imam Syafi'i, muridnya ini juga mendirikan mazhab, yaitu mazhab Syafi'i. Ada satu kisah menarik tentang perdebatan Imam Syafi'i dan Imam Malik. Jadi satu ketika Imam Malik itu lagi ngajar di Masjid Nabawi, pada bab rezeki, rezeki. Saat itu Imam Malik berkeyakinan bahwa dalam masalah rezeki itu kita tidak usah terlalu ngoyo, ambisius. Kenapa? Karena rezeki itu sudah ada yang ngatur dan kita ya sewajarnya sudah ada qada qadarnya. Hal ini didasarkan oleh satu hadis riwayat Imam Tabrani, "Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqullahu at-tayra taghdu khimason wa taruhu bitonan." Andai kata sampean itu tawakal, pasrah benar-benar dengan Allah, niscaya Allah akan la razaqakum. Di situ ada lam taukid. Niscaya Allah akan memberikan rezeki kepadamu sebagaimana kama yarzuqullahu at-tayr, sebagaimana Allah memberikan rezeki pada burung-burung, yang mana burung-burung ini taghdu khimason. Mereka ini berangkat pada pagi itu kelaparan, wataruhu bitonan, dan ketika pulang mereka sudah kekenyangan. Jadi rezeki ya ndak usah dicari, ya cuma ya keluar dari rumah insya Allah ada yang kasih. Itu keyakinannya Imam Malik. Dibantah sama muridnya. Saat itu sedang ngaji. Ya biasa dulu itu akademisnya itu sudah main lah, kayak di kampus-kampus. Murid bertanya sama Imam Malik. Imam Syafi'i tanya, "Ya Syekh, kalau begitu ya buat apa kita pasrah, padahal tadi itu si burung dia keluar dari rumah, itu kan termasuk bentuk usaha. Nggak harus tawakal dari awal, nggak harus pasrah dari awal, harus ada usaha, yaitu apa? Keluar rumah." Oke, terus Imam Syafi'i selesai ngaji dan pulang. Nah, Imam Malik kemudian nutup pengajiannya. Imam Syafi'i kemudian delalah saat itu sedang musim panas di Madinah. Sedang musim panas dan ada seseorang yang panen anggur, perkebunan anggur. Kemudian Imam Syafi'i bantu sama
orang yang sedang panen anggur. Batu, kemudian memetiknya, akhirnya dikasih bayaran dan dikasih mungkin sekilo daripada anggur itu. Nah, akhirnya Imam Syafi'i tambah yakin, ternyata ini rezeki saya dapat upah, saya dapat uang anggur ya karena ada kerja keras, karena ada usaha. Dan ini yang diyakini oleh Imam Syafi'i. Nah, beliau bermaksud untuk debat lagi. Akhirnya Imam Syafi'i datanglah ke rumahnya Imam Malik, nyangga, ya Syekh, ini loh bukti bahwa rezeki itu harus dicari, harus ada usaha. Ya namanya murid, akhirnya sodakoh lah sekilo anggur tadi pada Imam Malik. Nah, Imam Malik ya karena cerdas juga ya, jawab, oh iya, tadi saya juga memiliki keinginan. Dari pagi itu saya pengen makan anggur dan saya tidak ada usaha untuk cari anggur. Ternyata siang ini datang sendiri. Akhirnya Imam Syafi'i dan Imam Malik ini ya tertawa, sama-sama tertawa. Ternyata pemikirannya sendiri itu ada dasarnya. Itulah bentuk keunikan imam-imam terdahulu, bahwa mereka ini melihat satu hadis dengan dua perspektif, ternyata sama-sama berlaku. Kesimpulannya apa? Sama-sama benar. Bahwa rezeki ya memang harus dicari, itu tergantung makom orang tertentu. Tapi ada juga rezeki yang tidak usah dicari, datang sendiri ke rumah seperti Imam Malik ya, itu juga ada. Maka pilihlah sampai mana kadar kemampuan Anda mencari rezeki, ikut Imam Malik atau Imam Syafi'i. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.